Halo Mas Ahlan, Ustadz Maftuh sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, semuanya kita akan mulai untuk daurahnya. Kita persiapan sebentar lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam daurah ilmu waris yang diselenggarakan oleh Darul Quro. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Haji Maftuh Asmuni, LCMPD selaku pemateri yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ketua Pengurus Darul Quro, Ustadz Muhammad Samanur Sakti LCMPD, beserta seluruh pengurus, teman-teman dan rekan-rekan sesama penuntut ilmu di Darul Quro, serta Bapak, Ibu, dan seluruh peserta daurah ilmu waris yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Andi, yang insya Allah yang bertugas sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Alhamdulillah, tema yang akan kita kaji adalah harta waris ditinggal, saudara terpecah belah. Semoga melalui daurah ini, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar terhadap hukum waris Islam, serta menjadikan ilmu ini sebagai sebab terjaganya hak-hak keluarga dan terhindarnya perselisihan di tengah kaum muslimin. Sebelum acara dimulai, demi kekhusyuan dan kelancaran daurah ini, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi agar tidak mengganggu jalannya penyampaian ilmu. Untuk yang ikhwan, diperkenankan untuk mengaktifkan kamera atau on cam aja untuk yang ikhwan, sedangkan untuk yang akhwat dipersilakan untuk off cam. Nanti pada saat sesi tanya jawab, dipersilakan untuk raise hand, ada fitur raise hand, atau silakan ketik aja untuk pertanyaannya di kolom chat.
ya, dan mengikuti acara hingga selesai agar mendapatkan manfaat secara utuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah, berikut kami bacakan susunan acara daurah ilmu waris kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yaitu saya pribadi. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilatunkan oleh salah satu murid daurah Quro, yaitu Pak Sobrohim. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Pengurus Darul Quro, yaitu Ustadz Muhammad Samanur Sakti, LCMPD. Yang keempat adalah pemaparan materi inti dengan tema harta waris ditinggal saudara terpecah belah yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Maftu Asmuni LCMPD. Yang kelima adalah sesi tanya jawab dan diskusi bersama Ustadz Maftu Asmuni, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik hadirin yang dirahmati Allah, tanpa berlama-lama mari kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Pak Sobrohim Yusuf. Beliau adalah salah satu murid Darul Quro dan juga salah satu guru agama Islam di SD Negeri 1 Kupang Teba, Kota Bandar Lampung. Kepada Pak Sobrohim, kami persilakan. Tafadhol Pak Sobrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha awdain. Walahunna rubu'u mimma tarakna illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Falahunna sumunu mimma tarak min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akh aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka. Dzalika fahum syuraka'u fis thulusim min ba'di wasiyah yusa biha aw dainin ghaira mudhar.
wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Sobrahim atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya kita memasuki acara sambutan Ketua Pengurus Darul Qura kepada Ustadz Muhammad Samanur Sakti, LCMPD, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Apaan Ustadz? Suaranya belum ada. Belum terdengar Ustadz. Kalau cek satu. Oke Ustadz, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma ba'd, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengisi materi pada hari ini juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Gurunda Ustadz Haji Maftuh Asmuni, LCMPD, yang alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa membersamai kita pada sore hari ini. Kemudian juga saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada daurah sore ini. Ya, tentu yang mungkin belum mengetahui apa dan siapa yang mengadakan daurah seperti ini, tentu ini bukan daurah yang pertama ya. Ini bukan daurah yang pertama yang kita selenggarakan. Sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa daurah ya. Kita sudah pernah mengundang Syekh Adil Usman, salah satu alumni Al-Azhar Mesir ya. Dan sebelumnya kita sudah mengundang juga beberapa ustadz-ustadz untuk membahas tentang fikih ibadah dan seterusnya. Dan alhamdulillah untuk momentum kali ini kita membahas tentang fikih waris. Tentu ini banyak hal ya yang melatar belakangi mengapa kita perlu membahas ini, karena memang banyak sekali ya permasalahan-permasalahan khususnya di dalam keluarga, terjadinya pertikaian, permusuhan dan seterusnya dalam hal waris. Sehingga dengan itu semua ya, menjadi motivasi kita untuk mengadakan daurah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada daurah sore ini. Semoga daurah ini bisa bermanfaat ya, bisa memberikan efek yang baik untuk diri kita, keluarga kita,
dan orang-orang di sekitar kita, ya, karena ini merupakan jalan dakwah kita. Dan mudah-mudahan umat muslim secara umum, ya mungkin kita umat Islam terbesar di Indonesia, tapi sebetulnya nilai-nilai Islam ini belum terlalu terlihat di negara kita. Artinya walaupun jumlah kita besar, tapi sedikit yang mengaplikasikan hukum-hukum Islam. Semoga dengan adanya kajian-kajian seperti ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, dan semoga kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, khususnya untuk panitia juga ya yang telah menyiapkan banyak hal ya. Dan saya pribadi mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam mempersiapkan daurah ini. Dan insya Allah mungkin daurah ini akan berjalan 1 jam ke depan ya, kurang lebih. Nanti kita akan tanya jawab. Tentu nanti kita akan berikan hadiah bagi yang memberikan pertanyaan ya. Nanti kita akan pilih pertanyaan terbaik. Dan insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah berupa buku Fikih Faraid ya, yang ditulis oleh pembicara kita ini, Ustadz Haji Maftu Asmuni. Ya mungkin ini bukunya kelihatan ya, seperti ini kurang lebih ya. Kita akan kirim nanti, dan sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyelenggarakan daurah ini. Semoga ini bukan daurah yang pertama dan terakhir ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa buat persesi dan berkala jika memang dibutuhkan ya, untuk memahami lebih dalam. Dan yang pasti ini kalau saya lihat yang hadir kebanyakan ibu-ibu ini dibanding bapak-bapak ini. Padahal bagiannya banyak bapak-bapak daripada ibu-ibu kan. Tapi yang lebih banyak hadir ini ibu-ibu, Masya Allah, luar biasa semangatnya, yang antusiasnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah dengan ini semua kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Muhammad Saman Sakti atas sambutan yang telah disampaikan. Kini kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi harta waris ditinggal saudara terpecah belah. Kami ingatkan kembali untuk para hadirin untuk menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Untuk pertanyaan dapat disampaikan ya nanti di kolom chat, maupun nanti bisa di raise hand pada akhir sesi, yaitu akhir sesi tanya jawab. Jadi nanti tinggal teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya langsung ke Ustadz Maftu Asmuni. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan secara singkat profil pemateri kita pada sore hari ini. Pemateri kita adalah Al-Ustadz Haji Maftu Asmuni, LCMPD. Beliau lahir di Demak pada tanggal 8 Juni 1974 dan saat ini berdomisili di Jatimulya, Jati Asih, Kota Bekasi. Dalam bidang pendidikan, beliau menempuh S1 Syariah di Lipia, Jakarta, dan melanjutkan studi diploma tinggi di King Saud University, Riyadh, Arab Saudi, dan menyelesaikan program Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Dalam aktivitas dakwah dan pendidikan, beliau aktif sebagai guru di SMAIT dan pesantren Yapit, dan juga sebagai sekretaris dan koordinator dakwah sosial Yapit, serta dosen dan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan alumni STIU Darul Hikmah Bekasi. Di bidang kepenulisan, beliau telah menghasilkan berbagai karya, di antaranya adalah Fikih Faraid, yaitu fikih ilmu waris, Fikih Ramadan, Fikih Ta'amul Ma'al Quran, yaitu fikih berinteraksi dengan Al-Quran, dan sejumlah buku keislaman lainnya. Selain itu, beliau juga telah menerjemahkan beberapa karya ulama yang menjadi rujukan kaum muslimin, di antaranya Ensiklopedia Fikih Umar bin Khattab, karya Dr. Rawas Kol Haji, Puasa dan Puasa yang Hikmah, karya Dr. Mustafa As-Sibai, dan sejumlah karya terjemahan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau dan menjadikan ilmu yang disampaikan pada sore hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita menyimak kajian ini dengan penuh adab dan menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah, serta mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustadz Haji Maftu Asmuni, LCMPD, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ayyuhal asatidah, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Khusus kepada para panitia yang telah berjasa menyelenggarakan kegiatan daurah pada sore hari ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah hafizakumullah, saya diberikan waktu 1 jam kurang lebih untuk menyampaikan pendahuluan terkait dengan ilmu faraid. Dan sebelum itu saya sudah mengirimkan file catatan-catatan, lintasan-lintasan pikiran yang saya tulis, saya kirim ke Ustadz Saman agar bisa ditampilkan di layar. Saya pakai 2 akun asalnya, tapi yang satunya agak trouble, jadi saya pakai yang handphone saja yang sekarang ini saya pakai untuk berbicara. Kemudian saya biasa mengajar mata kuliah ini 1 semester sebanyak 12 pertemuan, sehingga tentu dalam waktu yang singkat ini kita tidak bisa membahas secara keseluruhan, tetapi insya Allah di waktu yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, beberapa poin penting terkait dengan ilmu faraid. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya menulis buku, judulnya adalah Fikih Faraid. Kenapa saya beri nama faraid? Karena yang memberikan nama ilmu ini dengan ilmu faraid adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengatakan ta'allamu al-faraidha wa'allimuha an-nas, wa'allimuha an-nas. Jadi pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Ya, tentu penamaan ini bisa berubah, ya kan? Siapa saja boleh memberikan nama, tetapi saya memilih nama ini karena ini adalah pemberian nama dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali dengan selayang pandang tentang ilmu hukum waris. Ya. Waris adalah instrumen, ya, instrumen yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan harta dari pemiliknya yang sebelumnya, yaitu si mayit, kepada pemilik yang baru, yaitu para ahli waris. Ya, ini menjadi sangat penting poin ini, karena harta yang kita miliki itu bisa pindah tangan dengan berbagai macam instrumen. Ada akad jual beli, ada akad hibah, ada akad wakaf dan lain sebagainya. Adalah instrumen yang diturunkan oleh Allah untuk memindahkan harta yang kita miliki. Dan itu terjadi mayoritas adalah karena kehendak pemiliknya. Sementara ilmu warisan ini berpindah dari tangan pemilik yang sebelumnya kepada pemilik yang baru, yaitu para ahli waris, ya, itu tidak berada dalam kuasa si pemiliknya, karena kematian adalah kehendak Allah. Oleh karenanya, ketika ini adalah merupakan instrumen, maka kita harus memahami bahwa bukan kita yang memindahkan harta tersebut, ya, tapi yang memindahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian warisan akan terjadi kalau ada harta yang ditinggalkan. Warisan akan terlaksana kalau ada harta yang ditinggalkan. Nah, ternyata harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu, ya, ada harta yang bersifat, ya, yang bergerak, yang bisa berpindah-pindah, ada yang tidak bergerak, ya, ya. Yang berpindah-pindah seperti uang, emas, ya. Yang tidak bisa berpindah-pindah seperti rumah, tanah, ya, sawah dan lain sebagainya.
maka harta inilah yang kemudian akan dipindahkan. Pemilik yang lamanya tidak ada, sudah meninggal dunia. Maka harus ada pemilik baru yang akan mentasarrufkan, ya kan? Yang akan membelanjakan, yang akan menggunakan harta ini sesuai dengan hak kepemilikannya. Ya. Karenanya kalau tidak ada warisan, maka tidak ada harta peninggalan, maka tidak ada warisan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa warisan itu terjadi paling utama adalah ada harta yang ditinggalkan. Karena banyak orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan warisan. Banyak orang meninggal dunia tidak meninggalkan warisan. Ya kan? Kemudian juga tentu harus ada orang yang meninggal dunia yang memiliki harta tersebut. Juga tentu harus ada ahli waris yang akan mewarisi harta tersebut. Ya, sehingga kalau ada orang memiliki harta tapi tidak meninggal dunia, maka tidak ada warisan. Demikian pula ada orang yang meninggal dunia memiliki harta warisan kemudian tidak ada ahli waris, maka tidak terjadi warisan. Nah, ini yang disebut dengan rukun warisan. Ada harta, ada yang mewariskan, ada yang mewarisi. Maka kalau kemudian ditanya, mana yang lebih baik? Kita meninggal dunia, meninggalkan harta ataukah tidak? Meninggalkan harta ataukah tidak? Nah, kalau berkaca dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, An-Nisa ayat yang ke-9. 2 ayat sebelum Allah berbicara tentang warisan. Karena warisan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di 3 ayat ya. Ayat yang ke-11, 12 dan 176 dari surah An-Nisa. 11, 12, 176 dari surah An-Nisa. Nah, sebelum memasuki ke ayat yang ke-11, ayat 9-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Artinya, hendaknya kita merasa khawatir kalau kemudian kita meninggal dunia, meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Tentu lemah di sini bersifat umum, yang diantaranya potensi kelemahan keturunan kita atau generasi kita mendatang adalah disebabkan karena kelemahan dalam bidang ekonomi. Maka harta yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita adalah dalam rangka untuk memperkuat ya, ekonomi mereka. Maka meninggalkan harta itu lebih baik daripada tidak meninggalkan harta warisan. Artinya ayat itu memotivasi kita kalau seandainya kita meninggal dunia, maka hendaknya ada harta warisan yang kita tinggalkan untuk mereka. Ya. Juga perlu dicatat bahwa warisan ini memiliki atau berada dalam tahapan yang paling akhir. Sebelum diwaris itu ada penggunaan harta-harta yang lainnya. Nah, dari penggunaan ya pemanfaatan harta tersebut ya sebelum diwaris. Ya. Yang pertama adalah untuk pengurusan jenazah, yang kedua adalah untuk membayar hutang, yang ketiga adalah untuk membayarkan wasiat jika ada wasiat. Ya, baru kemudian diwaris. Sehingga tidak ada harta yang kemudian masih tersisa, tidak ada pemilik yang baru, karena semuanya ya dengan konsep dengan instrumen warisan itu, harta itu habis pindah kepada pemilik yang baru. Sehingga tidak ada kemudian orang mengatakan ini rumah siapa? Rumahnya almarhum, ya kan? Rumahnya si fulan yang sudah meninggal dunia. Ya. Tentu ya, orang yang sudah meninggal dunia sudah tercabut kepemilikannya, sudah pindah ke tangan orang yang mewarisi. Nah, kemudian konsep dasar yang lainnya adalah ada penghalang-penghalang dari warisan ini. Ya. Artinya bisa jadi seseorang itu berhak mendapatkan warisan, tapi karena ada penghalang, ya, karena ada sifat yang dimiliki pada seseorang ahli waris, kemudian menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Di antaranya adalah ya, orang yang beda agama. Ya. Ini menjadi penting ya, bahwa dalam Islam, bahkan dalam kompilasi hukum Islam juga dikatakan orang yang agamanya beda itu tidak bisa saling mewarisi, karena ini berdasarkan hadits sallallahu alaihi wasallam
Ya, Nabi SAW, la yarithul muslimul kafiru walal kafiru al muslima. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. Nah, ini poin penting ya, ketika misalnya ada mayit memiliki anak yang beda agamanya, maka tentu yang sama agamanya dengan si mayit itu yang bisa mendapatkan warisan. Yang beda agamanya maka tidak mendapatkan warisan. Baik yang meninggal dunia itu muslim ataupun non muslim. Ya, misalnya yang meninggal adalah non muslim, kemudian kita sebagai ahli warisnya adalah muslim, maka kita tidak mendapatkan warisan dari mayit yang non muslim tersebut. Kemudian ya, warisan itu diberikan kepada para ahli waris melalui dua pintu. Pintu yang pertama namanya furud. Pintu yang kedua namanya asobah. Furud itu artinya bagian yang telah ditentukan. Asobah itu artinya adalah sisa. Furud itu adalah bagian yang sudah ditetapkan. Ya, sekian persen, ya, sepersekian. Kemudian sisanya diberikan kepada asobah. Nah, tentu kalau ini masuk ke sini membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya kan. Nah, tapi intinya adalah bahwa ada orang yang mendapatkan warisan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, ada orang yang mendapatkan warisan sisa, dan karena sisa maka tidak ada ketentuannya, bisa berubah-ubah, ya. Bisa berubah-ubah. Misalnya gini, ya, mayit saya misalnya meninggal dunia, kemudian meninggalkan istri, lalu saya punya anak laki-laki, ya, satu orang sajalah misalnya, maka istri saya mendapatkan furud, ya, mendapatkan 1/8 karena saya punya anak, maka anak saya mengurangi jatah istri, ya kan, menjadi 1/8 yang seharusnya 1/4 kalau seandainya saya nggak punya anak, ya kan. Jadi seandainya uangnya ada 80 juta, maka istri saya 1/8 mendapatkan 10 juta, maka anak saya sisa namanya, ya kan. Sisanya berapa? Ya 70 juta, ya. Nah, jadi pembagian warisannya itu melalui dua pintu itu. Kalau nggak mendapatkan furud, ya mendapatkan asobah, ya. Kemudian dalam warisan ini sesungguhnya yang memiliki pengaruh yang paling besar itu adalah anak, ya kan? Adalah anak, ya kan? Kalau kita baca di ayat yang ke-9 tadi, ya kan, dzurriyyatan di'afan itu fokus daripada warisan ini adalah anak, ya kan? Ketiadaan anak, ketika anak tidak ada, barulah kemudian mempengaruhi warisan-warisan yang lainnya, ya kan? Jadi anak yang paling fokus, tapi bukan berarti kemudian anak adalah satu-satunya ahli waris, ya kan? Ada yang lainnya, tetapi yang paling fokus, ya, yang paling diutamakan adalah anak, ya kan? Karena itu di ayat yang ke-11, ayat yang pertama ketika Allah berbicara tentang warisan, maka Allah awali dengan kalimat yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan, artinya memerintahkan kepada kalian, ya kan, tentang anak-anak kalian, ya. Di mana anak-anak kalian bagiannya adalah lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua bagian perempuan. Kemudian orang yang lain lagi yang kemudian bisa mendapatkan warisan adalah suami istri dan bapak ibu, ya kan. Ya, ini adalah orang-orang yang pasti mendapatkan warisan dan tidak terhalang oleh siapapun, ya kan. Bapak, ibu, suami, istri itu pasti mendapatkan warisan. Nah, maka dari sini kita kemudian bisa mengambil satu pelajaran dasar penting bahwa, ya, ya, yang mendapatkan warisan itu tidak hanya anak, tapi juga ada suami istri, suami atau istri pastinya, ya, tidak mungkin ada dua-duanya, bapak dan ibu, ya. Maka mengapa mereka juga mendapatkan warisan, ya kan? Karena mereka adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan si mayit, ya kan? Memiliki hubungan yang dekat dengan si mayit, sehingga wafatnya si mayit ini bisa jadi mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Ya, misalnya si suami meninggal dunia, maka istri akan berpengaruh kehidupannya, ya kan? Tidak ada lagi yang menafkahinya, ya, kecuali kalau kemudian menikah lagi atau dinafkahi oleh keluarganya. Orang tua, tentu ketika orang tua itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ketika orang tua itu tidak mampu, maka yang menafkahi adalah anaknya. Ketika anaknya ini meninggal dunia, maka mereka lagi-lagi tidak ternafkahi, ya kan? Maka mereka juga punya hak untuk mendapatkan warisan, dan ini tidak boleh dilupakan, karena kadang-kadang orang tua ini seringkali kita lupakan untuk mendapatkan warisan. Orang tua punya jasa yang besar
terhadap ya si mayit. Jadi si mayit ini punya orang tua. Orang tua ini punya jasa besar terhadap si mayit. Sehingga mereka berhak mendapatkan warisan karena yang memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesuksesan daripada si mayit sehingga memiliki harta yang ditinggalkan berupa warisan. Maka mereka berhak untuk mendapatkan warisan dari anaknya. Sehingga kita jangan hanya berpikir menjadi ahli waris itu hanya sekedar menjadi anak atau menjadi istri atau menjadi suami, tapi juga bisa jadi kita menjadi orang tua. Kita punya anak, anak kita meninggal dunia, maka kita bisa mendapatkan warisan dari anak kita. Ya. Nah, satu pertanyaan misalnya, satu pertanyaan, kenapa bagian istri lebih kecil dibandingkan ibu? Bagian istri lebih kecil daripada ibu. Ya. Misalnya saya meninggal dunia, saya punya anak, maka istri saya mendapatkan 1/8, ibu saya mendapatkan 1/6. Tentu 1/6 sama 1/8 lebih banyak 1/6 daripada 1/8. Ya. Selain ini adalah merupakan ketentuan yang Allah tetapkan, ya, dan kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk pasrah kepada hukum tersebut, maka kita bisa memberikan argumen bahwa hubungan antara si mayit dengan pasangannya, baik seorang perempuan yang mayit hubungannya dengan si suami, atau seorang laki-laki si mayit yang kemudian hubungannya dengan si istrinya, itu adalah hubungan ketika mereka masih hidup, ya kan? Ketika mereka masih hidup, dan ketika masih hidup itu terjadi ya transaksi nafkah, hibah, ya hadiah dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah meninggal dunia, maka hakikatnya mereka sudah terputus hubungannya. Ya. Karenanya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya boleh menikah lagi, dan selama suaminya masih hidup tidak boleh menikah lagi. Itu menunjukkan bahwa ketika meninggal dunia sudah putus hubungannya. Ya. Maka ya beda dengan orang tua. Nah, orang tua tidak dibedakan antara mati ataupun hidup, ya kan? Ketika hidup dia anaknya, ketika mati juga dia adalah anaknya. Karena tidak ada namanya mantan orang tua, tidak ada. Mantan anak juga tidak ada. Yang ada adalah mantan suami atau mantan istri. Ya. Itu poin pertama argumentasi, bahwa hubungan antara suami istri putus ketika meninggal, terjadi wafat, ya kan? Walaupun nanti di akhirat bisa jadi kumpul lagi, ya kan? Sementara hubungan anak dengan orang tua itu tidak bisa putus. Karenanya doa anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukti tidak putusnya adalah mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Masih dianggap orang tua, ya kan? Itu argumen pertama, bahwa tidak ada keterputusan hubungan antara anak dengan ibunya sehingga mendapatkan warisan yang lebih besar. Yang kedua adalah bahwa seorang ibu telah memiliki jasa yang besar, memberikan segalanya, waktunya, uangnya, hartanya, tenaganya untuk anaknya ini, menyekolahkannya, bahkan mungkin bisa memberikan modal kepadanya sehingga menjadi sukses dan ketika meninggal dunia punya harta warisan, ya kan? Dan dalam kesehariannya ketika si anak ini sudah dewasa kemudian menikah, ya kan, di mana pada saat itu adalah puncak-puncaknya seorang laki-laki memiliki harta, ternyata realitanya adalah jarang yang anak itu menyerahkan hartanya kepada ibunya. Justru lebih banyak diserahkan kepada istrinya untuk kehidupan keluarga, ya kan. Ibunya yang selama ini dari umur 0 tahun sampai mungkin kita menikah 25 tahun, ya kan, selalu memberikan uang kepada kita. Kemudian ketika kita berhasil memiliki uang dan ternyata kita tidak memberikan uang kepada orang tua kita, maka ya ketika meninggal dunia maka sangat layak dan pantaslah kalau kemudian ibu mendapatkan jatah yang lebih besar dibandingkan seorang istri, ya. Ini beberapa argumentasi yang kemudian kita bisa logika bahwa ketika Allah menetapkan sesuatu maka hal itu sudah berada dalam porsi hikmah, ya, yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian hal-hal yang harus diwaspadai, ya kan?
Karena ini temanya lebih kepada bagaimana kita tetap dengan warisan ini kita tetap bisa menjaga hubungan persaudaraan. Saya mau tekankan di sini bahwa ya kan, meninggalkan ya mayit meninggalkan warisan itu lebih baik daripada tidak meninggalkan warisan. Ya, ini poin yang tadi kita angkat sedikit ya. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa kalau kita sebagai anak ini, kita bersyukur orang tua kita meninggal dunia meninggalkan warisan. Yang itu harus kita syukuri, karena banyak orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan warisan. Kalau satu-satu ditanya di sini, satu-satu ditanya, ya kan? Lebih suka mana? Orang tua kalian meninggal dunia meninggalkan warisan atau tidak meninggalkan warisan? Maka saya kira 100% orang akan menjawab lebih suka orang tua meninggalkan warisan. Ya. Maka kalau kita ya menyadari bahwa orang tua yang meninggalkan warisan itu adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada orang-orang lain, ya kan? Maka kita cara mensyukurinya adalah jangan sampai harta ini kemudian kita berikan atau kita bagikan, ya kan? Semau kita sembarangan, ya kan? Tidak sesuai dengan, ya kan? Apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Karena kalau kita kemudian melakukan pembagian semau kita, serampangan, sembarangan, maka bisa menyebabkan Allah marah. Ya. Ini kalau tahu begini mah nggak bakal dikasih harta warisan, ya kan? Mending kagak dibagi warisannya, atau mayat meninggal dunia tidak ada warisan. Ya kan? Sehingga kita harus bersyukur, ya kan? Apa berapapun yang Allah berikan kepada kita melalui warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita, itu harus kita syukuri, ya kan? Ya, banyak orang yang orang tuanya meninggal dunia nggak meninggalkan warisan. Maka jangan sampai kemudian gara-gara itu kemudian kita mendominankan ketamakan kita, ya kan? Kita tamak untuk mendapatkan apa yang bukan menjadi hak kita, ya kan? Maka kita harus menyadari betul bahwa ya, warisan itu adalah bagian dari karunia yang Allah berikan, yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian jangan pernah kemudian menganggap bahwa hukum waris dalam Islam itu tidak adil, karena ini sangat berbahaya, ya. Karena kita akan memberikan sifat tidak adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah sebuah kesalahan besar, ya kan? Bahkan Allah marah besar kalau seandainya kita mengucapkan, ya kan, atau mengatakan Allah tidak adil, bahwa pembagian yang Allah berikan tidak adil. Kita tentu masih ingat ketika Rasulullah SAW memberikan harta rampasan kepada kaum muslimin, yang atas perintah Allah, kemudian Rasulullah memberikan kepada sebagian kaum muslimin dan tidak memberikan kepada sebagian yang lainnya karena hikmah yang Allah miliki, ya. Lalu ada orang Badui yang kemudian marah-marah kepada Rasulullah, mengatakan Rasulullah tidak adil, ya. Pembagiannya tidak adil. Maka dengan raut muka yang merah Rasulullah marah dan mengatakan, idza lam a'dil faman ya'dil idzan. Kalau aku dianggap sebagai orang yang tidak adil, lalu adakah orang yang lebih adil daripada saya di dunia ini? Itu Rasulullah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan harta kepada siapapun yang dikehendaki, yarzuqu may yasha, ya. Memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki dan mencabut rezeki siapapun yang Allah kehendaki, ya. Maka ini adalah semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kemudian kita mengambil harta bukan milik kita, ya kan? Mengambil harta bukan milik kita karena ketamakan tadi, ya kan? Karena pemicu utama daripada perselisihan di antara keluarga dalam warisan itu adalah karena ada orang yang tamak, ya kan? Ada orang yang ingin mendapatkan harta berlebih, ya, yang bukan menjadi hak miliknya. Dan kita harus beristighfar dalam masalah ini. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai
kita makan dari harta yang bukan menjadi hak milik kita. Karena ancamannya sangat berat, ya kan? Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin, ya kan? Atau kama qala Rasulullah. Tidak masuk surga orang yang dagingnya tumbuh berasal dari sesuatu yang haram. Ya. Kemudian juga orang yang memakan harta yang haram, ya kan, tidak akan pernah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya kan, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa bisa dikabulkan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Tidak akan dikabulkan doanya. Belum lagi ancaman-ancaman yang lainnya. Maka kalau kemudian kita baca ayat-ayat warisan, ayat 11, 12, kita baca yang ke-14-nya, ayat yang ke-14-nya. Ya kan? 11, 12 adalah berbicara tentang warisan, 13 adalah reward bagi orang-orang yang melaksanakan hukum Allah, khususnya adalah hukum waris, dan yang ke-14 adalah Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang maksiat kepada Allah, ya kan, dan Rasulnya, dan menyimpang dari hukum-hukumnya, ya, menyimpang dari hukum-hukumnya, hukum yang mana? Hukum yang paling tepat dan yang paling dekat yang dimaksud oleh Allah dalam kalimat ini adalah hukum waris, karena itu adalah hukum yang paling dekat dari ayat yang 14 ini. Maka Allah katakan, yudkhilhu naron, Allah masukkan ia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan ia berhak untuk mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi harta nggak seberapa, mendapatkan harta nggak seberapa, tapi karena bukan hak milik kita, ancamannya sangat luar biasa, ya kan? Maka lebih baik, ya kan, lebih baik kita tidak mendapatkan harta warisan, ya kan, yang bukan menjadi hak milik kita, daripada kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kata kunci yang kita bisa jadikan patokan, ya kan, untuk menjaga keutuhan keluarga kita dalam pembagian warisan ini, ya. Yang pertama adalah bagi kita para ahli waris, ya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hak lebih, ya, hak lebih dari yang seharusnya kita miliki, yang kita dapatkan, ya, tanpa seizin, ya, tanpa seizin orang yang berhak. Jangan pernah berpikir seperti itu, ya. Sehingga yang kita kedepankan adalah jangan tamak, jangan tamak, jangan tamak. Yang kedua adalah seandainya ada saudara kita, ahli waris yang lainnya, yang ternyata, ya kan, rada-rada rakus, ya kan, rada-rada tamak, ya kan, maka kan dia saudara kita, dia adalah keluarga kita. Maka yang dikedepankan adalah memaafkannya, memakluminya, dan dengan tetap amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan kebenaran di dalamnya dan memaklumkannya, ya kan. Karena kan kita tentu tidak rela, gara-gara kemudian dia tamak mengambil hak milik kita, kemudian dia masuk neraka, diadab oleh Allah, dan dengan ancaman-ancaman yang lainnya, kan kita tidak tega, ya kan? Kan kita tidak tega, misalnya gara-gara misalnya dia mengambil hak milik kita 10 juta misalnya, yang seharusnya hak milik kita kemudian diambil sama dia, dan gara-gara itu kemudian dia terancam tadi, tidak bisa masuk surga, doanya tidak dikabulkan, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Kan tentu kita sebagai saudaranya nggak tega. Maka jika ada yang seperti itu, kita nasihati, kita berikan pemahaman. Dan jika misalnya kemudian dia melakukan kejahatan, ya tetap dengan ketamakannya itu, maka ya apa boleh buat, ya kita maafkan. Sebagaimana seandainya ada saudara kita yang kemudian ada salah-salah kepada kita, maka kita dianjurkan oleh Allah untuk memaafkannya, ya. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Ya. Maka kita harus hati-hati di sini. Dan orang mengatakan bahwa harta warisan ini adalah harta panas. Harta panas tidak akan mendatangkan keberkahan. Kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita banyak orang yang karena
dia tamak terhadap warisan milik orang lain, ya kan, bukan haknya, ternyata hartanya ludes, habis, ya kan, habis buat berobat, habis untuk anak-anaknya yang nakal, ya, yang narkoba dan lain sebagainya, kan naudzubillah min dzalik, ya kan. Bahkan ada cerita belum lama, ada orang yang menyekolahkan anaknya, memesantrenkan bahkan anaknya dari jual tanah milik saudaranya. Yang kemudian ya, anak ini ternyata nggak betah di pesantren, ya kan? Keluar dari pesantren dan masuk pesantren kan tidak kecil uangnya. Akhirnya pindah lagi ke pesantren yang lainnya, kemudian dipakai lagi uang yang tadi haram tadi, kemudian nggak betah lagi. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Anak ini nggak sekolah, ya kan? Ini kan berbahaya. Inilah bentuk dari ya peringatan yang Allah berikan. Ya. Jangan sampai karena harta yang tidak seberapa kemudian kita bermasalah, bukan hanya di akhirat tapi di dunia pun juga kita bisa jadi merasakan dampak dari tidak berkahnya harta yang kita miliki, ya kan. Ini hal-hal yang harus diwaspadai. Kemudian apa yang kemudian menyebabkan terjadinya rusaknya persaudaraan karena warisan? Yang pertama, seringkali ada intervensi terhadap hukum waris dan tidak patuh terhadap hukum waris. Jadi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan itu adalah karena hukumnya tidak pakai hukum Islam. Ini bisa saya pertanggungjawabkan, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita pakai hukum Islam, maka yang diprotes kalau seandainya nggak setuju, itu protesnya kepada yang bikin hukum, ya kan? Yang bikin hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin hukum adalah yang punya harta, ya kan? Yang punya harta, dan kita semua mengakui harta yang kita punya ini adalah titipan Allah, ya, yang dititipkan kepada kita untuk kita kelola, dan sebagiannya harus kita keluarkan kepada orang lain, ya kan? Jadi kalau protes, maka proteslah kepada Allah. Coba kita bisa bayangkan bagaimana nasib orang yang ya menjidal Allah, memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ya akan berakibat buruk, ya kan. Mungkin dalam waktu yang dekat dengan hukum yang kita buat, tidak memakai hukum Islam, itu aman-aman saja. Itu aman-aman saja dalam waktu dekat. Tetapi yang harus kita catat adalah bahwa ini belum selesai, ya kan? Ini belum selesai. Karena kita menolak hukum Allah, maka ada dampak nanti di akhirat. Pasti Allah akan meminta pertanggungjawabannya ketika kita menggunakan hukum selain hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Pasti akan ditanya, ya kan? Akan ditanya, kenapa kamu pakai hukum sendiri bukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena melaksanakan hukum Allah itu wajib, ya kan? Melaksanakan hukum Allah secara umum, secara global itu adalah perintah yang harus ditaati, ya. Sehingga ketika kita melaksanakan hukum Allah itu ibadah, dapat pahala. Dan kalau kita tidak mau melaksanakan hukum Allah, itu bisa terancam. Banyaklah ayat-ayat yang kemudian mengancam orang-orang yang tidak mau menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah hukum Islam, ya kan? Maka ya, jangan sampai ada intervensi di situ, ya kan? Inilah hukum yang sudah dibuat oleh Allah untuk kebaikan segalanya, ya kan? Kalau kita kemudian tadi menganggap sementara hukum yang kita lakukan, yang kita buat ini aman-aman saja, itu sifatnya sementara. Bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada yang kemudian menggugat. Sementara kita yang telah menetapkan hukum itu sudah meninggal dunia, karena hukum manusia itu bisa digugat, ya kan? Tapi kalau hukum Allah, gimana menggugatnya? Pembela kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita pakai hukum Islam kemudian ada yang gugat, maka nanti di akhirat ya kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dunia, ya kan, kita sudah bikin ketetapan, kemudian 10 tahun aman, 20 tahun aman, kita semua ahli warisnya sudah meninggal dunia. Bisa jadi anak keturunan kita nanti ada yang menggugat, jatah orang tua saya kurang, ya. Gimana menyelesaikannya sementara kita sudah tidak ada? Tapi kalau hukum Allah itu kan bersifat abadi, ya. Sehingga jangan sampai ada intervensi di situ, ya kan?
Udah serahkan saja semuanya hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian begini, gimana kalau seandainya kita bagi rata saja? Itu di buku saya juga saya bahas tentang itu, ada 13 persoalan dalam ilmu waris, ya kan. Di antaranya adalah bagi rata. Sebenarnya itu bisa terjadi, endingnya itu kan yang penting bagi rata, ya kan, sama dapatnya sama, ya kan. Tetapi bedanya adalah yang satu melaksanakan hukum, yang satu tidak melaksanakan hukum. Kalau dari awal sudah dibagi rata, maka itu tidak melaksanakan hukum. Tapi kalau dilaksanakan hukum dulu, ya, dibagikan dulu, baru kemudian setelah itu diserahkan, ya kan, yang akhirnya kemudian hasilnya sama, itu beda, ya kan. Kalau dibagi dulu kemudian diserahkan kepada saudaranya sehingga sama rata, itu kita sudah terlepas dari hukuman karena kita sudah melaksanakan hukum. Yang kedua adalah bahwa kalau kita melakukan itu, maka kalau kita melaksanakan hukum dulu baru kemudian kita berikan sebagian harta kita kepada saudara kita agar bisa sama, itu akan jelas siapa yang kita beri dan berapa yang kita beri. Kalau yang tadi dari awal langsung sama rata, itu kan tidak jelas berapa bagian orang yang dikurangi, berapa bagian yang kelebihannya, kan nggak jelas. Dan tidak ada hukum, tidak ada pelaksanaan hukum di situ, sudah kena dosa terlebih dahulu, ya kan? Itu beda. Dan sekaligus yang ketiga adalah ini ujian, benar nggak dia mau sama rata? Dia mau sama rata, benar nggak? Ya kan? Kalau uang sudah masuk kantong ternyata dia berat untuk mengeluarkannya, berarti dia tidak jujur ketika dia mengatakan mau sama rata, ya. Misalnya gini, ada mayit meninggalkan 3 juta, ini 3 juta, anaknya laki 1, perempuan 1, maka laki-laki mendapatkan 2 juta, perempuan mendapatkan 1 juta. Kalau sama rata kan 1,5, maka kita lakukan dulu pembagian, yang laki dapat 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Setelah itu kemudian kita uji, benar nggak laki-laki ini mau memberikan sebagian hartanya kepada perempuan, adik perempuannya. Maka dikembalikanlah yang 500.000 dengan akad hibah diberikan kepada saudara perempuannya. Sehingga akhirnya hasilnya sama, tapi caranya yang berbeda. Ya kan? Caranya yang berbeda, yang satu berpahala, yang satu berdosa. Kemudian yang sebab-sebab yang lain adalah ada sifat tamak dan ambisius terhadap harta dunia, ya kan? Karena dan ini adalah sebab dari kehancuran dunia, ya, kehancuran dunia. Ya. Itu yang disebut dengan oleh Nabi penyakit wahan itu, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya kan? Orang karena dunia menghalalkan segala cara, korupsi, memakan harta anak yatim, memakan harta rakyat dan lain sebagainya, itu kan karena hubbud dunya, ya kan? Kemudian ya, singkat saja, waktunya udah mau habis, ya. Mengklaim sepihak dengan merasa lebih berhak, ya kan? Orang yang merasa lebih berhak harus dibuktikan bahwa memang dia berhak, ya kan? Karena berhak atau tidak berhak yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu haknya sekian, kamu haknya sekian. Jangan merasa hak saya sekian, padahal bukan segitu, ya kan? Maka jangan haknya adalah ada pada kita, maksudnya jangan kita yang kemudian menyampaikan berapa hak kita, tapi kembalikanlah itu kepada hukum Allah. Ya. Jadi sehingga jangan mengklaim, ya kan, jangan mengklaim. Maka klaim-klaim inilah yang kemudian seringkali menyebabkan persoalan, ya kan, persoalan. Maka di antara hampir mungkin mayoritas persoalan yang dialami oleh para ahli waris itu adalah ketidakjelasan kepemilikan harta. Artinya hartanya si mayit itu yang mana, itu yang kemudian seringkali tidak jelas. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, hendaknya setiap orang itu memperjelas hak miliknya, sehingga nantinya ketika meninggal dunia, maka harta itulah yang kemudian diwaris. Sementara harta milik orang lain, ya kan, maka itu tidak boleh diwaris. Misalnya seorang suami sama seorang istri, itu harus jelas hartanya suami yang mana, harta istri yang mana, dan harta yang kemudian dimiliki bersama yang mana, ya. Sehingga harta yang bukan menjadi miliknya mayit nggak boleh diwaris. Misalnya istrinya meninggal dunia, maka yang diwaris adalah hartanya istri saja, hartanya suami tidak diwaris. Demikian pula sebaliknya, ketika suami meninggal dunia, maka harta istri tidak boleh diwaris, harta suami saja yang diwaris. Kemudian tidak mengetahui dan memahami hukum waris dengan baik. Banyak yang terjadi di di perkampungan kita atau di
masyarakat kita orang tidak menjalankan hukum waris bukan tidak mau menjalankan hukum waris karena mereka tidak paham, karena mereka tidak mengetahui, karena mereka tidak pernah belajar, ya kan? Sehingga kita penting kemudian berusaha untuk menyebarkan juga ilmu ini kepada yang lainnya agar mereka tertuntun, terbimbing dalam pembagian warisan ini. Ya, ini penting karena ilmu ini jarang orang yang kemudian menguasainya, dan juga jarang pula orang yang kemudian mau melaksanakannya, maunya dibikin sendiri. Ya, ini sangat berbahaya kalau kemudian ya kita merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum. Kemudian ego manusia yang syarat dengan kepentingan, ya kan. Ya, gini maksud saya. Kita ini para ahli waris itu bisa menjadi ahli waris dalam banyak kondisi. Saya misalnya bisa menjadi ahli waris sebagai bapak kalau anak saya meninggal dunia. Saya bisa menjadi ahli waris sebagai suami kalau seandainya istri saya meninggal dunia. Saya bisa menjadi ahli waris sebagai anak kalau seandainya orang tua saya meninggal dunia, ya kan? Sehingga ya kita harus berpikir global, jangan berpikir sektoral, memikirkan diri sendiri saja, ego saja, ya kan? Ya. Misalnya gini, misalnya seringkali kalau ada mayit meninggalkan anak perempuan saja, maka saudara-saudaranya tidak diberikan warisan. Misalnya saya meninggal dunia, saya nggak punya anak laki-laki, hanya ada anak perempuan saja. Maka anak perempuan saya kalau tunggal mendapatkan setengah, kalau 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3, sisanya kan diberikan kepada saudara-saudara saya, ya kan? Seringkali ini nggak jalan, tidak diberikan. Kenapa demikian? Karena kita hanya berpikir sebagai ahli waris anak atau sebagai ahli waris istri, ya kan? Coba kalau seandainya kita berpikir saya sebagai saudara, misalnya abang saya meninggal dunia, nggak punya anak laki-laki, maka tentu saya berhak untuk mendapatkan warisan, ya kan? Ya. Maka dengan demikian kita akan berpikir, ya, dalam posisi kita menjadi saudara, pengen mendapatkan warisan. Tapi dalam posisi kita menjadi seorang anak atau sebagai seorang istri, kita tidak mau memberikan warisan kepada saudara. Itu namanya manusia penuh dengan kepentingan. Giliran dapat dia pengen hukum itu dijalankan, giliran kita harus memberikan kepada orang lain yang menjadi haknya, ya kan? Itu kita tidak mau memberikan. Itu namanya kita penuh dengan kepentingan, ya kan? Kemudian tidak ada kejelasan tadi dalam mendefinisikan harta, ya kan? Ini penting, ya kan? Terutama adalah harta yang memiliki nilai besar. Ini juga harus didefinisikan, karena saya banyak menerima konsultasi dari masyarakat itu rata-rata adalah ketidakjelasan harta yang dimiliki sehingga menyebabkan perebutan satu dengan yang lainnya. Nah, tentu ada hal-hal yang lainnya yang kita tidak sebutkan semuanya, ya kan? Misalnya terkait dengan hibah, fasilitas yang diberikan kepada anak, ini juga diperintahkan oleh Nabi agar kita melakukannya dengan adil. Seorang anak kalau diberikan hibah, ya dikasih semuanya, kalau enggak semuanya. Karena yang satu dikasih hibah, yang satu tidak, itu bisa menyebabkan perselisihan, perseteruan nanti di kemudian hari, dan kita dianggap tidak adil kepada anak. Jangan sampai kita memiliki menjadi sebab pertengkaran anak kita gara-gara kita tidak adil dalam memberikan hibah kepada anak-anak kita, ya kan? Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita waspadai juga, ya, menunda pembagian warisan, ya, menunda pembagian warisan ini juga berefek, ya, berdampak, ya, apalagi nilai uang itu, nilai harta itu bisa berubah. Kemudian juga bisa jadi yang namanya harta itu kan butuh perawatan. Siapa yang akan merawat? Kalau tidak segera diperjelas siapa yang memiliki harta ini, maka akan terjadi perselisihan. Perselisihan juga, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bayar pajak tanah misalnya, siapa yang membeli token listrik misalnya, kan akan menjadi repot gitu kan. Kemudian berwasiat untuk tidak menjual rumah. Ada orang tua yang kemudian nanti kalau saya meninggal dunia, rumah saya jangan dijual misalnya. Mungkin itu akan bertahan dalam beberapa waktu, ya kan, ketika anak-anaknya masih pada hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana nasibnya kalau seandainya 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan? Apakah rumah itu akan ada? Apakah wasiat itu harus dilaksanakan, ya kan? Maka wasiat yang kemudian bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak boleh dilaksanakan. Justru kalau dilaksanakan, ya, itu kasihan kepada mayitnya. Jadi wasiat yang
berupa maksiat itu nggak boleh dilaksanakan. Ya misalnya ada orang yang berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, ruko saya silakan diserahkan kepada bandar narkoba misalnya. Itu nggak boleh dilaksanakan karena wasiat, ya kan. Ya. Jadi kalau seandainya disepakati rumahnya tidak dijual, maka harus diperjelas kepemilikannya. Di rumah ini kepemilikannya tidak tunggal, tapi di situ ada hak milik orang banyak, ya kan. Kemudian wasiat menghibahkan seluruh hartanya, ini juga ya menjadi sedikit persoalan, ya kan. Demi untuk menghindari perseteruan, kemudian dihibahkan semua hartanya. Maka kalau seandainya kita harus berwasiat, maka berwasiatlah, laksanakan hukum waris sesuai dengan hukum Islam. Itu kita dapat berpahala karena kita mengajarkan kebenaran dari Allah, ya kan. Yang kedua adalah ya, bahwa kita mengajarkan kepada anak kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, menghibahkan harta semuanya kepada orang lain, ya kan, atau kepada anaknya tanpa ada yang tersisa, ini juga bisa jadi menimbulkan satu persoalan. Ya kalau kemudian setelah kita hibahkan semuanya kita meninggal dunia. Kalau kemudian ternyata kita nggak meninggal dunia, ya kan? Kita tua dan dalam keadaan tua kita tidak punya penghasilan sama sekali, uang kita sudah habis untuk anak-anak kita, ya kan? Kemudian kita sakit, siapa yang akan mengobati? Kita butuh makan, siapa yang akan memberikan makan? Apakah harta yang kita berikan kepada anak-anak kita kemudian mereka mau mengeluarkan begitu saja dengan mudahnya untuk orang tuanya? Belum tentu. Banyak anak yang kemudian kaya raya, orang tuanya sengsara, tidak dinafkahi, bahkan dibuang, bahkan ditaruh di panti jompo dan lain sebagainya. Maka sebaiknya masih ada harta yang kita sisakan, dan jangan pernah khawatir kalau kemudian harta ini nanti akan diwaris, dikhawatirkan akan menimbulkan perseteruan, perselisihan di keluarga kita, ya kan. Asal kita silahkan dibagikan sesuai dengan hukum Islam, maka insya Allah akan semuanya menjadi aman, ya kan. Kemudian ya, wasiat kepada ahli waris, kadangkala kita berwasiat salah, ya kan. Ya, wasiat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan untuk ahli waris, karena Nabi mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Nggak boleh misalnya nanti kalau saya meninggal dunia, rumah saya ini untuk istri saya misalnya. Nah, itu nggak sah. Menurut jumhur ulama tidak sah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena apa? Pintunya beda-beda. Wasiat ini sengaja disyariatkan memang peluang, ya, atau pintu yang Allah sediakan untuk, ya kan, calon mayit ini untuk memberikan sebagian harta kepada siapa-siapa yang nantinya tidak mendapatkan warisan. Misalnya ada orang yang kemudian berjasa merawat kita ketika kita sakit bertahun-tahun, sementara anak kita sibuk nggak pernah ngurus kita. Lalu kalau kita meninggal dunia, tentu orang itu adalah orang lain yang tidak mendapatkan warisan. Maka kita bisa berwasiat sebagian harta kita maksimal sepertiga untuk diberikan kepada orang yang telah berjasa kepada kita tersebut. Atau berwasiat sebagian harta kita mayoritas maksimal adalah sepertiga, kita wakafkan misalnya, kita sodakohkan misalnya, dan seterusnya. Ya kan? Itu pintunya wasiat. Kemudian membagi warisan setelah terjual, tidak harus, ya kan? Karena menjual tanah, menjual rumah itu juga tidak mudah, tidak cepat. Yang paling penting adalah diperjelas kepemilikannya. Ya, tidak harus menunggu terjualnya aset, ya kan? Terjualnya aset, ya kan? Jadi misalnya tanah yang sangat lebar itu kan juga tidak mudah untuk menjualnya, bisa puluhan tahun baru bisa terjual. Ya, kalau yang bisa dijual ya dijual, tapi juga tidak harus dijual. Misalnya apalagi rumah satu-satunya, ya kan, tidak harus dijual, tapi diperjelas di situ kepemilikannya seperti apa. Saya kira ini ya sebagai pengantar, ya, madkhol lah, pengantar ilmu waris, ya. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita bahwa kita penting kiranya menjalankan hukum ini dengan baik, jangan sampai kita menyimpang dari hukum Allah dan kemudian kita terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada MC. Oke, jazakallahu khairan kepada Ustaz Haji Nofil Asmuni atas ilmunya sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, Ustaz, ya. Mangga. Oke, untuk peserta disilakan untuk raise hand jika ingin bertanya atau mengetik di kolom komentar atau kolom chatnya. Oke, Ustaz, sebelumnya mungkin kita akan bacakan dari kolom chat dulu ya, Ustaz, ya.
Oke, di sini ada Pak Hendro Murrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana jika aset warisan itu dari nenek dan kedua orang tua? Bagaimana cara pembagiannya? Oke, ini babnya namanya bab munasakhot. Artinya adalah gini. Artinya ahli waris belum merasakan nikmatnya warisan sudah meninggal dunia. Kan ini harta asalnya punya nenek. Tentu ahli warisnya adalah anaknya, yaitu orang tua kita dan mungkin saudara-saudaranya. Sebelum orang tua kita merasakan nikmatnya warisan, dia sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ahli warisnya adalah kita sebagai anak-anaknya. Maka kita harus definisikan dulu harta siapa yang mau dibagi. Pertama adalah harta ini milik nenek. Harta ini milik nenek. Siapa ahli warisnya ketika nenek meninggal dunia? Ya kan, orang tua kita dan saudara-saudaranya, yaitu sebagai anak daripada si nenek. Maka ambil bagian dari orang tua kita. Ya, siapa itu berarti orang tuanya tadi? Ya, kedua orang tua. Ya, berarti ya bapak sendiri, ibu sendiri kan nggak mungkin kemudian ini kan mantu sama anak kandung kan, ya kan? Ya, adik orang tua lah ya. Maka kemudian setelah bagian dari orang tua kita ini diambil, bagiannya dari asetnya si nenek tadi, berapa bagiannya, berapa meter misalnya bagiannya, baru kemudian ketika dia meninggal dunia, dibagi lagi siapa ahli warisnya, orang tua kita, ya kan? Tentu kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau mau dijual silakan dijual, bagian orang tua kita ambil, sisanya diberikan kepada ahli waris yang lainnya yang waktu itu masih hidup ketika si nenek meninggal dunia. Lalu bagiannya si orang tua kita ini baru kita waris, ya kan? Sesuai dengan ahli warisnya. Nah, jadi ini juga disebabkan karena keterlambatan dalam membagi, ya kan? Jadi kadang-kala gini, ada orang yang karena terhalang dari pembagian warisan, belum dibagi warisannya, ya, kemudian dia meninggal dunia. Padahal dia pernah mungkin butuh harta, butuh uang untuk sekolah anaknya, untuk kuliah anaknya, untuk berobat, untuk melahirkan dan lain sebagainya. Dia punya harta, tapi nggak dibagikan, ya kan? Kan kasihan, bisa jadi anaknya nggak sekolah gara-gara warisannya nggak diberikan. Bisa jadi dia kelahirannya ketika melahirkan keguguran karena tidak memiliki uang untuk berobat, ya kan, biaya kelahiran. Bisa jadi, ya kan, suaminya meninggal dunia karena harta warisannya tidak diberikan, ya kan. Jadi jangan sampai kemudian keterlambatan pembagian warisan ini menyebabkan kezaliman kepada orang lain, orang tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, orang sakit gara-gara kita tidak berikan haknya. Ya. Maka ini pembagiannya dilakukan 2 kali, ya kan? Ketika nenek meninggal dunia, siapa para ahli warisnya? Kemudian ketika orang tua kita meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Ya, yang dibagikan untuk kita sebagai ahli warisnya dari orang tua kita adalah bagian yang diperoleh oleh orang tua kita saja, ya kan? Sementara hak milik orang lain kita serahkan kepada mereka, saudara-saudara kita yang lainnya. Lanjut, Pak. Oke, Ustaz. Semoga untuk Pak Hendro terjawab untuk pertanyaannya ya. Yang kedua ada dari Pak Ali. Pertanyaannya adalah, apakah harta waris harus dibagikan setelah orang tua atau ayah meninggal atau menunggu ibu juga? Ya, pembagian itu tidak harus diserah terimakan, dilihat kemaslahatannya, ya kan. Dan harta itu kan tidak selalu tidak bergerak, ada harta yang tidak bergerak, ya kan. Misalnya uang, kalau uang kan bisa langsung dibagikan, ya kan. Sementara yang tidak bergerak seperti rumah bisa sesuai dengan kesepakatan untuk bisa ditangguhkan dalam serah terimanya, tetapi pembagiannya tetap dilakukan. Pembagiannya tetap dilakukan, serah terimanya bisa ditangguhkan. Misalnya rumah, ini satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh si mayit, maka harus diperjelas rumah ini sekian persen milik istrinya, sekian persen milik anak-anaknya, ya kan, laki-laki berapa, perempuan berapa. Disitulah kemudian kita harus bisa berakad di situ siapa yang akan menempati. Kalau menempati semuanya ya udah bareng-bareng di situ. Hanya saja kita harus tahu di situ bahwa di situ ada sekian persen punya dia, bukan punya sendiri, ya kan? Bukan pemilik tunggal. Jangan sampai kemudian kita jual tanpa bilang-bilang yang lainnya, ahli waris yang lainnya. Kita sewakan tanpa kita bilang-bilang yang lainnya. Itu nggak boleh, ya kan? Ya.
Karena apa? Kita bukan pemilik tunggal, kita harus izin berbicara musyawarah dengan pemilik aset itu dengan yang lainnya, jangan kita sendiri, ya kan? Seandainya kemudian yang tinggal di situ misalnya anaknya, maka berarti dia tinggal di dalam aset saudaranya, ya kan? Nah, itu harus pakai akad. Mau akad apa? Akad pinjam, akad sewa, atau akad apa, gitu kan? Misalnya, Bang, rumah kamu saya tinggali, ya kan? Bagian kamu adalah sekian persen. Maka setiap bulan saya sewa bagian kamu sekian, ya kan? Atau saya pinjam bagian kamu, ya. Sehingga menjadi sah di situ berkah, ya kan? Karena kita halal menggunakan harta tersebut, ya kan? Kemudian yang tidak perlu dikhawatirkan adalah bahwa seorang ini kan ada seorang ibu, apakah harus meninggal dunia? Seorang ibu ketika ditinggal wafat oleh suaminya, itu pertama, ya kan? Kalau dia mampu maka dia menafkahi dirinya. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia dinafkahi oleh anak-anaknya. Jadi kalau seandainya kemudian ibunya tinggal di situ, maka anaknya yang laki-laki adalah orang yang berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal kepada ibunya. Ya, sehingga bagiannya itu adalah sebagai nafkah tinggal untuk ibunya. Ya. Kalau seandainya anaknya nggak ada, ya kan, maka ada saudara-saudaranya akan menafkahinya, ya kan. Ya. Saudara-saudaranya si ibu. Karena gini, ketika hubungan pernikahan itu terputus karena pernikahan, maka sebenarnya seorang perempuan itu ya kembali kepada nasabnya. Siapa nasabnya? Saudara-saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, ya kan? Ya. Sementara bisa jadi rumah itu ada hak dari saudara-saudara si suami, maka harus dibicarakan di situ mau diakadkan apa, apakah mau dibeli, ya kan, udah bagian kamu saya beli, saya hargai sekian, bisa juga, ya kan, atau disewa bisa juga. Yang penting ada omongan di situ, dibagikan, tetapi tidak harus serah terimanya bisa ditangguhkan. Karena kalau tidak diperjelas kepemilikannya, nanti akan ada orang yang kemudian menjadi pemilik tunggal. Dia bisa menjualnya semaunya, bisa menyewakan semaunya, bahkan bisa jadi menghibahkan, mewakafkan, dan sebagainya. Ya. Apa tadi? Jadi pembagiannya disegerakan, ya kan, dibicarakan. Dan ini saya mau pesan, ya kan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pernah merasa tabu kalau membicarakan waris. Jangan pernah merasa tabu kalau membicarakan harta waris. Bahkan kita harus yang terdepan untuk membicarakan waris ini, ya kan. Saya salut dengan misalnya seorang ibu kemarin datang ke rumah saya ketika suaminya meninggal tahun 2021, dia yang kemudian mempelopori dan membawa anak-anaknya untuk berkonsultasi pembagian warisannya. Ya, sehingga tidak boleh tabu, ya kan, karena justru akan menjadikan kita lega ketika harta ini kita pakai sesuai dengan hak kita. Lanjut, Pak. Oke, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Mbak Ines. Bismillah, semoga Ustaz mengurus Darul Quro dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Ustaz, Afan izin bertanya, jika seorang ayah berhutang dan mengandung riba, dan ayah tersebut meninggal dunia, apakah anak-anak atau ahli waris yang harus membayarkan hutang tersebut? Bagaimana kalau anak-anaknya juga punya keterbatasan ekonomi dan dari awal sudah melarang ayah tersebut untuk tidak berhutang, terutama riba, tetapi ayah tersebut tetap berhutang? Apakah anak-anaknya boleh tidak membayarkan hutang tersebut? Dan apakah anak tiri tetap mendapatkan warisan? Baik, saya jawab yang kedua dulu. Apakah anak tiri tetap mendapatkan warisan? Anak tiri ini, jadi yang dimaksud dengan anak itu adalah anak yang dilahirkan atau anak yang lahir dari rahim istri, gitu kan. Nah, anak tiri ini kan bukan anak kita. Misalnya saya meninggal dunia, ya kan. Kemudian saya punya anak tiri. Anak tiri ini kan anak istri saya dan anak suaminya, bukan anak saya, ya kan. Maka dia tidak mendapatkan warisan, ya kan. Tapi bisa mendapatkan harta dari pintu wasiat, ya kan, yang dibatasi maksimal adalah 1/3, bisa, ya kan, tapi tidak mendapatkan warisan, ya kan. Warisan sudah ada jatahnya masing-masing. Nah, bagaimana kalau seorang ayah yang berhutang? Pada dasarnya orang yang berhutang itu harus dibayarkan oleh si penghutang itu sendiri, ya kan, si penghutang itu sendiri, ya kan, akan terus menjadi tanggungan baginya, ya kan. Maka hutang itu dibayarkan terlebih dahulu sebelum diwaris, ya kan. Jadi ketika mayit meninggal dunia itu kan meninggalkan yang namanya harta peninggalan sebelum harta warisan. Harta peninggalan ini pertama digunakan untuk mengurus jenazah, ya kan, mengurus jenazah dulu. Yang kedua untuk bayar hutang. Jadi hutangnya harus dibayarkan, ya kan. Ya. Nah, apakah kemudian mengandung riba? Masalahnya adalah di situ bercampur antara konsep riba dengan hutang. Misalnya gini,
hutangnya 100 juta. Ketika ada riba menjadi 150 juta. Yang mau nggak kita, misalnya kita bayarkan yang 100 juta saja, ya kan? Mau nggak orang itu? Maka mestinya yang kita bayarkan adalah yang pokok ru'usu amwalikum saja, ya pokok hutang saja yang kita bayarkan. Ribanya tidak perlu kita bayarkan, aslinya tidak perlu kita bayarkan, ya. Tapi karena dalam hukum negara kita nggak bisa begitu, ya kan? Hukum negara kan terus ditagih, ya kan? Maka dalam rangka untuk menghilangkan mudorot, ya terpaksa untuk diberikan supaya tidak terjadi, misalnya bisa dipenjarakan, ya kan? Bisa diperkarakan lah, gitu kan? Jadi kita menyelamatkan diri dari tindak kezaliman dengan cara membayarkan dalam keadaan darurat, ya kan? Dan itu dikeluarkan lebih awal daripada diwaris. Nah, kalau ada sisa baru kemudian diwaris. Jadi hutang itu didahulukan, ya kan? Nah, bagaimana kalau kemudian hutangnya itu tidak terbayarkan? Artinya gini, harta yang ditinggalkan nggak cukup untuk membayar hutang. Apakah anak-anaknya wajib membayar hutang? Nah, utang itu tidak bisa dipindahkan kecuali melalui akad hiwalah, ya kan? Hiwalah itu mengalihkan hutang kepada orang lain dengan persetujuan antara muhil dan muhal alaih, ya kan? Antara yang memindahkan dengan yang menanggung pindahan itu, ya kan? Tapi kalau tidak ada, yang nggak bisa dipindahkan, karena kalau kemudian dipindahkan gara-gara kematian, maka tidak akan ada habisnya itu hutang. Misalnya saya meninggal dunia punya utang, kemudian ditanggung oleh anak saya meninggal dunia misalnya, kemudian ditanggung anaknya lagi, sampai kapan kemudian berakhir? Nggak ada. Jadi tetap menjadi tanggungan saya sebagai orang yang berhutang di awal. Anak saya, ya, bentuk birrul walidainnya adalah membayarkan hutang-hutang saya sebagai orang tuanya. Tapi kalau seandainya tidak terbayarkan, itu tetap tanggungan saya sampai di akhirat. Maka kalau nanti di hari kiamat ada orang yang nagih hutang, itu adalah karena hutangnya nggak terbayarkan. Yang ditagih yang berhutang, bukan anaknya, ya. Tidak bisa dipindahkan. Dosa itu tidak bisa dipindahkan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya kan? Jadi tidak bisa. Nah, ya, jadi upayakan seminimal mungkin, ya, dibayarkan ru'usu amwalikum, pokok hutangnya saja, ya kan? Kalau bisa. Tapi kalau biasanya begini nih, kalau nggak salah ya, ada kesepakatan kalau meninggal dunia lunas hutangnya, ya kan? Coba dicek lagi, ya kan? Kalau hutang-hutang seperti ini biasanya kalau meninggal dunia itu dianggap utang, nggak dianggap lunas hutangnya, ya kan? Nah itu ya alhamdulillah kalau kemudian nggak harus membayar hutang, ya kan? Berikutnya Pak. Oke Ustaz, kita beralih dulu untuk yang bertanya langsung Ustaz ya. Ada yang raise hand. Ini dari Ibu Nurlia Amsori. Silakan Ibu Nurlia. Di unmute, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jika ada anggota keluarga yang misalnya menjual aset keluarga dan tidak bisa dibagikan ke ahli waris karena ada keterbatasan ekonomi untuk menebus aset-aset yang digadaikan keluarganya sampai saat ini belum dibagikan, itu bagaimana hukumnya? Asetnya kenapa Bu? Ada suara-suara lain jadi kurang. Iya, asetnya itu digadaikan oleh anggota keluarga, salah satu anggota keluarganya. Ya. Jadi sampai sekarang harta waris itu tidak bisa dibagikan karena keterbatasan ekonomi untuk yang lainnya untuk menebus. Terus satu lagi, Ustaz, aku mau tanya juga, bagaimana hukumnya jika ada misalnya dihibahkan rumah, ibaratnya rumah utama kepada salah satu anaknya dan diwasiatkan agar rumah itu tidak dijual. Tadi sih sebenarnya ada dijelaskan juga ya Ustaz ya? Iya. Ya. Satu-satu Bu ya, supaya nggak nanti diingetin ya, takutnya lupa. Yang pertama adalah diwasiatkan kepada ahli waris itu tidak sah wasiatnya menurut jumhurul ulama. Ya, tidak sah wasiatnya. Artinya wasiatnya gini, diwasiatkan untuk diberikan kepada anaknya, itu nggak sah, ya kan? Kalau mau pakai hibah jangan pakai wasiat. Kalau pakai hibah itu boleh dihibahkan, tapi kalau pakai wasiat nggak boleh, karena hibah boleh kepada anak, tapi wasiat nggak boleh kepada ahli waris. Nah kalau wasiatnya jangan dijual, itu tadi kita berpikirnya jangka pendek. Sekarang gini, kita jangan dijual sampai kapan? Ya, sampai kapan? 100 tahun ke depan? Siapa yang kemudian bertanggung jawab terhadap rumah tersebut?
ya. Bayar pajaknya, bayar listriknya, kebersihannya dan lain sebagainya, ya kan. Belum tentu anak mau tinggal di situ juga, ya kan. Ya, nanti akan menimbulkan masalah baru dalam masalah pengeluaran biaya-biaya operasional, ya kan. Seandainya tidak harus dijual, memang tidak harus dijual, dimiliki bersama boleh, bahkan dimiliki oleh salah seorang anaknya itu lebih baik lagi. Misalnya, udah rumah itu saya miliki, nanti kita akan pakai bersama-sama, misalnya, ya kan. Sehingga pemiliknya jelas, kalau ada apa-apa rusak operasional, ada yang bertanggung jawab di situ. Kalau ada yang mau menjual, silahkan si pemiliknya. Tapi kalau dibiarkan terlantar begitu, mungkin anak-anaknya masih hidup gampang. Tapi kalau sudah jatuh ke cucu, anaknya udah meninggal dunia semua. Kemudian tinggal yang ada cucu-cucu. Nanti justru akan memperebutkan mereka, berebut nih gini, ya kan? Berebut untuk menempati, ya kan? Nah, itu juga tidak menjamin kita akan aman rumah itu untuk tidak menjadi bahan rebutan di masa yang akan datang. Maka paling bagus adalah dijual itu tidak harus kepada orang lain, bisa dijual kepada salah seorang ahli waris biar dimiliki oleh ahli waris, ya kan. Dan itu yang paling baik, ya kan. Dilanjutkan kepemilikannya, jadi dihargai misalnya rumahnya harga 80 juta, ya kan. Bagiannya misalnya 50 juta, maka dia tinggal bayar 30 juta kan diberikan kepada ahli waris yang lainnya. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi adalah aset nggak bisa. Aset itu kan ada harganya. Jadi kalau seandainya aset itu tidak bisa ditebus, kan aset itu bisa dijual, ya kan? Dijual oleh misalnya gini, kita bisa utang dulu juga. Misalnya gini, kita menggadaikan mobil, kita hutang 100 juta, mobil kita gadekan. Kemudian biasanya harga mobil itu lebih mahal daripada hutang yang diambil biasanya, ya kan? Maka kan bisa kita pinjam dulu 100 juta untuk membayar hutang itu, kemudian mobil bisa diambil, kemudian dijual untuk membayar uang yang tadi kita pinjam, ya kan? Bisa begitu. Ya. Atau biasanya kalau gadai-gadai yang Islam itu barang gadian itu dijual, kalau barang itu dijual kemudian digunakan untuk membayar sisa hutangnya. Kalau ada sisa, ya. Misalnya terjual 100 juta, hutangnya tinggal 50 juta, maka 50 juta dikembalikan kepada para ahli warisnya. Itu Bu ya. Bagaimana dengan ya? Kasih penjelasannya Ustaz. Oke, untuk selanjutnya ada Ibu Haryati yang sudah raise hand. Silakan Bu Haryati disampaikan untuk pertanyaannya. Halo Ibu Haryati. Halo Ibu Haryati. Oke, karena tidak ada respon, maka pertanyaannya akan kita alihkan dulu ya ke kolom chat. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand dulu. Silakan bertanya langsung. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wiwik. Assalamualaikum Ustadz. Dalam proses pembagian waris, apakah harus ada pihak ketiga seperti Ustadz atau instansi pemerintah yang berwenang terkait hukum waris agar pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam sehingga ahli waris dapat mentaatinya? Iya, jadi pembagian warisan ini bisa dilakukan secara kekeluargaan. Ya, kalau ada orang yang ketiga bisa menjadi saksi, ya kan, pembagiannya. Yang penting adalah benar. Kemudian untuk menjadi bukti pembagian warisan itu ada namanya surat waris, itu harus ke KUA, ya kan. Dan kalau seandainya bentuknya adalah tanah itu tidak bisa dijual kecuali ada surat pernyataan waris yang dikeluarkan oleh KUA atau pengadilan agama, ya kan. Jadi ada pemerintah yang kemudian akan memberikan surat keterangan bahwa harta itu adalah harta warisan, harta yang diperoleh karena warisan. Ya, jadi dan kalau sudah ke KUA atau ke pengadilan agama itu mengikuti hukum yang berlaku di negara kita, yaitu kompilasi hukum Islam, ya kan. Gitu. Kita Oke, saya baca lagi dari kolom komentar dulu. Di sini kita beralih ke pertanyaan langsung. Dari Ibu Jesi Satira, Ustadz, bagaimana jika suami tidak memiliki saudara laki-laki, hanya ada saudara perempuan, dan jika mayit meninggalkan 4 orang anak perempuan, itu bagaimana Ustadz?
Oke, empat orang anak mendapatkan 2/3 dari seluruh harta warisan. Jadi misalnya uangnya 30 juta, maka 20 juta diserahkan, 2/3-nya kan 20 juta dari 30 juta diberikan kepada anak perempuan yang 4 orang ini, dibagi sama rata. Kalau seandainya ada istri, maka istrinya mendapatkan 1/8, ya 1/8 dari 30 juta, ya kan, 30 juta. Ya, itu bisa dihitung berapa, 30 bagi 8. Kemudian sisanya ini saudara perempuan mendapatkan namanya asobah ma'al ghair, ya. Jadi dikurangi 20 juta, dikurangi 1/8 dari 30 juta, ya kan? Berarti sekitar 4 juta ya, 4 juta ya kan, atau kurang ya. Kemudian 38 ya. Kemudian sisanya berarti masih ada sekitar 6 juta, itu diberikan kepada saudara-saudaranya si mayit yang perempuan-perempuan tadi, ya kan? Yang perempuan-perempuan tadi diberikan kepada mereka dan dibagi rata kalau jumlah saudara perempuannya lebih daripada 1. Ya. Namanya asobah ma'al ghair. Oke Ustaz, untuk selanjutnya ya kita beralih dulu ke yang bertanya langsung dengan Ibu Haryati. Tadi sudah bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mami. Saya mau menanyakan ya, kami ada 3 bersaudara. Ini suami ya, suami 3 bersaudara laki-laki semua. Ayah meninggal duluan, Ustaz. Ayah meninggal, cuma ibu masih ada, belum dibagikan pada saat itu. Sudah beberapa tahun kemudian, anak laki-laki yang terakhir ini meninggal dunia. Dunia, tapi ibu masih ada. Ya. 2 tahun kemudian, ibu meninggal. Nah, jadi kan kami ini punya anak yatim ya, dari adik yang sudah almarhum. Nah, ini cara pembagiannya bagaimana, Ustadz? Sementara adik saya yang punya yatim ini membutuhkan uang untuk sekolah, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu loh. Sedangkan kami untuk membagikan, untuk membeli menggantikan dia tuh kami nggak ada uangnya gitu loh. Dan anak keduanya itu tinggal sama kami gitu. Jadi anak ibu tinggal 2 nih, almarhum ibu bapak tinggal 2, ada di sini, kecuali yang almarhum ya, keluarganya misah sendiri, ada anaknya 3 gitu loh. Jadi yang kami mau tanyakan, kami sudah rundingkan kalau mau tinggal di sini nggak apa-apa gitu kan, tapi dia nggak mau. Sepertinya kayaknya mereka menunggu hasil penjualan rumah lah untuk biaya-biaya anaknya gitu, Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, apa saya wajib mencari uang untuk menutupi atau mereka itu menunggu hasil penjualan rumah kami gitu loh. Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau pertanyaannya apakah mereka harus menunggu? Ya. Jadi ini harta milik bersama, tentu tidak bisa satu orang memaksakan diri untuk bisa mendapatkan harta sendirian. Kan kita juga harus tahu kondisi juga, ya kan. Sebelum bicara tentang warisan ya, ini adalah untuk penjualan dulu ya kan. Ya, jika bisa dicicil, ya kan, sehingga nanti jatahnya dia menjadi milik si pencicil ini, yang membayar ini, ya kan. Tapi kalau enggak ya enggak bisa dipaksakan ya. Tapi terus berusaha untuk bagaimana bisa dijual ya kan. Karena kan ada hak orang lain. Jangan sampai kita menempati rumah yang di situ ada hak milik orang lain tanpa kita, atau kita pakai sewa dulu bisa. Misalnya kita sewa bagian dia kan, berarti kan ada 3 orang. Misalnya sewa 1 bulan 1,5, berarti kan bagian dia 500.000. Maka setiap bulan sebagai sewa yang menempati memberikan 500.000 kepada si yang tidak menempati tadi itu kan, yang sudah meninggal dunia tadi, anak yang bapaknya meninggal dunia. Jadi bisa diakatkan begitu ya kan. Kalau menunggu terus kan jika dia butuh macam-macam kan. Jadi jangan sampai kemudian yang menempati ini harus juga bertanggung jawab juga kan, dia menempati haknya kan cuma 1/3 saja, sisanya kan bukan punya dia kan. Daripada dia
sewa rumah orang lain kan sama juga, ngontrak juga, bayar juga kan. Jadi bisa melalui pintu sewa ya kan, sebelum kejual. Tapi berusaha untuk dijual kalau seandainya mau dijual, atau misalnya harganya rumah itu 300 juta. Ya, bisa dihargai 100 juta, ya 100 juta ke adik laki-laki yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga dikasih 100 juta, sehingga rumah itu menjadi milik kakak yang pertama sendirian. Ya, bisa seperti itu. Nah, itu bisa diangsur ya, tidak harus cash ya, bisa dibicarakan bagaimana pengangsurannya. Tetapi yang sebelum itu sebenarnya adalah ini rumah asalnya milik siapa dulu, ya kan? Kalau milik si bapak, berarti kan nanti pembagiannya begini bapak, ya kan? Kan ahli warisnya beda ini. Kita pakai hukum fikih dulu ya, bukan kompilasi hukum Islam ya. Kalau kompilasi hukum Islam beda lagi. Ya. Jadi kita pakai hukum fikih ya. Masa ketika si rumah ini adalah rumahnya si bapak, maka bapak meninggal dunia, berarti ahli warisnya kan istri dapat 1/8. Sisanya 7/8 dibagi rata 3 anak laki-lakinya, kan gitu, ya kan. Nah, kemudian setelah itu kan si anak yang ini kan meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, itu kan perlu ada pembagian. Bagian tadi berapa? Bagian dia, ya kan? Misalnya gini, ya. Bagiannya misalnya 10 juta lah, misalnya 10 juta. Ketika si anak laki-laki tadi meninggal dunia, kan ahli warisnya adalah ibunya masih ada, dapat 1/6, istrinya dapat 1/8. Kemudian sisanya buat anak-anaknya. Kan begitu pembagiannya, ya kan? Jadi tidak utuh gitu kan. Ya. Kemudian ketika ibu meninggal dunia, maka ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah kedua anaknya saja. Anak yang satu yang sudah meninggal dunia kan tidak mendapatkan warisan karena syaratnya mendapatkan warisan harus hidup, ya kan? Iya. Ya. Ini menurut hukum fikih ya, tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam, orang yang mati duluan itu masih bisa dapat, ya kan? Dianggap hidup, jadi anaknya menggantikan posisi bapaknya kalau dalam kompilasi hukum Islam. Ini bedanya, ya kan? Bedanya hukum fikih dengan kompilasi hukum Islam, undang-undang pengadilan agama kita begitu, ya kan? Ya, ini kita mau pakai yang mana lah gitu kan. Tapi kalau hukum Islam, ya harta ibu yang tadi dapat dari suaminya 1/8, dapat 1/6 dari anaknya yang meninggal dunia, dibagi untuk kedua anaknya saja. Jadi pembagiannya dilakukan 3 kali. Pertama dilakukan ketika bapak meninggal dunia, kemudian ketika si anak meninggal dunia, ketika si ibu meninggal dunia. Ada 3 kali pembagian. Ya. Kalau masalah kemudian menjualnya ya kalau bisa ya disegerakan atau menggunakan akad lagi, ya kan, pakai sewa atau dibeli, haknya dia dibeli, itu bisa juga. Oke. Jadi nanti kita pakai fikih nggak apa-apa ya? Yang nggak apa-apa kalau kita pakai kekeluargaan itu bisa pakai hukum fikih. Tapi kalau ada gugatan, ada perselisihan, itu pemerintah hadir dengan menggunakan undang-undang yang ada. Ya, itu juga nggak ringan juga, nanti butuh pengacara, butuh keluar uang juga, gitu kan, nggak mudah juga. Tapi seandainya hak dia kita nggak berikan untuk disewa, itu kita dosa nggak, Ustaz? Kita cuma ngasih untuk anaknya aja gitu loh. Ya kita akadnya apa? Oh, harus akad ya sama ya akadnya si kalau dia mau istri. minjemin ya nggak apa-apa, akad pinjam berarti. Iya. Jadi harus ada pembicaraan Harus ya. ada omongan ya. Nanti kita dianggap gosip kan kalau kita pakai barang milik orang lain, nggak bilang Iya. dulu. Baik, soalnya kami pikir kan dulu rumahnya ini nggak layak tinggal lah ya waktu ada ibu. Jadi kita untuk nyaman ibu, saya nggak bisa beliin rumah nih, kami nggak bisa beliin rumah ibu. Jadi rumah ibu kami bangun nih anak pertama gitu loh. Aku bangunin semua jadi bagus. Ya Jadi nanti begitu gini udah Bu. bagus minta yang harga Nggak, bagus. gini dulu. Kalau seperti itu, dulu ketika dia bangun, niatnya apa? Apakah niatnya bersodakoh untuk orang tua, ataukah niatnya adalah menghutangi? Kalau niatnya menghutangi bisa diambil lagi, tapi kalau sodakoh nggak boleh diambil lagi. Oh iya. Maksudnya Belum ada apa yang kita berikan kepada orang tua, ya kan? Kemudian kita sudah mendapatkan pahala berupa birrul walidain, jangan sampai kemudian kita gugat lagi, kita minta dibalikin lagi, nanti malah membatalkan amal kita. Maka kita tanya dulu niatnya dulu apa. Kalau niatnya menghutangi, maka bisa diambil lagi. Saya sudah berkontribusi untuk membangun ini sekian. Tapi kan dia yang menempati kan juga kalau mau hitung-hitungan juga harus membayar uang sewa juga sekian tahun kan. Sama juga kalau mau diperhitungkan secara rinci begitu, ya kan? Baik.
Ya, baik Ustaz. Ya, Ya, terima kasih atas penjelasannya. ya sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan di chat dan nanti ada satu orang lagi yang raisanya Ustadz ya. Setelah itu kita akhiri sesi pertanyaannya. Untuk pertanyaan di chat, pertanyaan terakhir yaitu dari Pak Anwas. Apakah suatu objek waris itu hanya berlaku apabila diucapkan oleh salah satu dari ayah atau ibu saat akan meninggal dunia? Atau apabila mereka pada saat masih sehat atau hidup? Ada yang mengatakan misalnya rumah yang ditempati oleh kedua orang tua itu akan menjadi milik kepada satu atau dua saudara kandung yang belum punya rumah itu, berlaku sebagai wasiat juga. Atau berlaku wasiat pada saat akan meninggal dunia, bukan pada saat masih sehat diucapkan. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Oke, wasiat itu adalah ucapan ketika dilakukan ketika masih hidup dan pembagiannya atau serah terimanya ketika sudah meninggal dunia. Jadi kalau seorang tua ini berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, rumah ini buat saudara saya, misalnya saudara si mayit, dilihat apakah dia menjadi ahli waris atau tidak. Kalau dia tidak menjadi ahli waris itu boleh, tapi tidak boleh melebihi sepertiga, harus dipotong menjadi sepertiga, ya kan? Menurut jumhurul ulama, sebagian ulama boleh dengan izin ahli waris yang lainnya. Tapi kita ambil yang jumhur saja ya. Maksimal sepertiga. Jadi kalau nilai rumah itu ternyata melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan yang ada, maka harus dipotong, dikurangi, ya kan? Tapi kalau kurang boleh diserahkan kepada non ahli waris. Tapi kalau dia ahli waris yang mendapatkan warisan, maka nggak sah karena dia sudah mendapatkan bagiannya berupa warisan. Karena wasiat ini memang dibuka bukan untuk para ahli waris, dibuka untuk orang-orang yang nantinya tidak mendapatkan warisan. Sehingga kalau orang kemudian mendapatkan warisan juga, mendapatkan wasiat juga, sehingga nanti bagiannya melebihi dari ketentuan yang Allah berikan. Ya, dia harus dibedakan antara wasiat dengan waris ya. Sementara waris itu nggak perlu ada ucapan. Ya kan? Orang meninggal dunia langsung hartanya pindah dari pemiliknya yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, tidak perlu ada akad-akatan, ya kan? Yang memindahkan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya pertanyaannya ya. Ya, itu Pak Ustadz izin, kalau misalnya nggak ada pas ibu dan ayah meninggal dunia, nggak ada bilang warisan tentang warisan itu bagaimana Pak Ustadz? Apa secara sendiri itu menjadi objek warisan bagi anak-anaknya kalau pun mereka tidak ada pesan-pesan saat Iya, otomatis Pak. Otomatis langsung, nggak ada omong-omongan juga nggak apa-apa. Ya, banyak orang yang meninggal dunia mendadak, maka hartanya langsung menjadi bagian para ahli warisnya. Tidak harus menunggu arahan dari orang tua. Ya. Oh iya, siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Oke Ustaz, kita satu penanya terakhir ya. Untuk Ibu Wahyuni, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma mau tanya sedikit aja. Kalau ada anak kandung 5 bersaudara, kemudian anaknya ini diambil sama kakaknya orang tua ya, kakaknya orang tua, karena dia tidak punya anak. Jadi pada saat itu sebelum orang tua ini meninggal sudah diberikan hibah, sudah diberi akte hibah juga, sudah diaktekan juga untuk anaknya yang diambil sama kakaknya. Pada saat orang tua ini meninggal, dibagikan tuh ya harta warisannya. Anak yang diberikan akte hibah ini juga menuntut warisan sesuai dengan aturannya Ustaz ya. Sementara saudara-saudaranya tidak setuju karena dia sudah dapat hibah sebelum ayahnya meninggal. Ini jadi gimana Ustaz ya? Kita apakah tetap dapat warisan atau sudah dapat hibahnya saja Ustaz? Ya, terima kasih. Semua harta yang sudah dihibahkan, maka itu sudah keluar kepemilikan dari pemiliknya. Misalnya saya menghibahkan motor saya kepada si fulan, maka motor itu sudah bukan menjadi milik saya, ya kan? Demikian pula si orang tua ini sudah menghibahkan sesuatu hartanya kepada anak ini yang telah diambil orang lain ini, maka harta itu sudah menjadi milik
dia. Hanya saja memang orang tua ini berlaku tidak adil karena memberikan harta kepada sebagian anaknya dan tidak memberikan kepada anak yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya perlakuan tidak adil ini dilarang, ya kan, dilarang. Tetapi tidak membatalkan akad hibah itu, tetap berlangsung, akadnya itu tetap sah. Jadi apa yang sudah diberikan itu sudah menjadi milik. Nah, itu akadnya akad hibah. Ketika ada warisan, maka dia berhak lagi mendapatkan warisan karena hibah itu kan diberikan ketika masih hidup. Terserah orang tua mau diberikan kepada siapapun, kepada orang lain saja boleh, apalagi kepada anaknya. Hanya saja memang sebaiknya adil, ya kan, adil. Jadi dia sebenarnya punya hak untuk mendapatkan warisan. Tetapi, ya kan, kalau punya rasa, ya, kalau kau punya rasa persaudaraan, maka tidak dilarang juga kemudian mundur dari ahli waris itu boleh, ya kan. Mundur dari ahli waris itu namanya taroju, ya kan. Mundur dari ahli waris itu boleh. Misalnya hak saya nggak saya ambil, ya, karena saya sudah mendapatkan hibah yang saudara-saudara saya nggak dapat. Ini anjuran bagi dia, walaupun berhak, yang namanya hak itu boleh diambil, boleh tidak. Walaupun dia punya hak, boleh kalau saya menuntut, ya kan. Tetapi, ya kan, alangkah baiknya kalau kemudian dia pengertian, ya, saya sudah mendapatkan, saudara-saudara saya tidak mendapatkan hibah, maka harta bagian saya nggak saya ambil. Itu diperbolehkan. Jadi saya anjurkan bagi anak yang sudah mendapatkan hibah berlebih dibandingkan saudara-saudaranya, maka pengertianlah kepada saudara-saudara yang lainnya yang tidak mendapatkan bagian. Apalagi selisihnya itu jomplang, ya, sangat besar, ya kan. Karena itu bisa menjadikan hati hasut, ya kan, bisa merusak persaudaraan. Jadi kepada saudara itu sebaiknya tidak memaksakan diri untuk mengambil haknya, walaupun dia punya hak tapi boleh tidak diambil. Sebenarnya berlaku pada apa saja, hak itu tidak wajib diambil. Itu anjurannya, ya. Tapi kalau seandainya dia maksa untuk mengambil, dia tidak salah juga karena memang itu menjadi haknya, ya kan. Ya, ini sebenarnya ya kesalahan dari awal di mana orang tuanya tidak ngerti, itu kan, tidak paham bahwa hal itu bisa menimbulkan ketidak harmonisan nanti di kemudian hari karena ketidakadilan, ya kan. Ya ini tapi kan udah berlanjut, ya kan. Ya udahlah, kita terima apa adanya, kasih aja nggak apa-apa, kan dia saudara kita juga. Kalau dia kaya kan kita juga senang kan, ada saudara kita yang kaya kan, ya kan. Ya, maka hubungan persaudaraan ini harus tetap dijalin, ya, jalin betul, ya kan. Jangan karena orang mengambil haknya kemudian kita musuhi, ya kan. Ya, karena kan dia juga tidak meminta hibah dari orang tuanya, kan orang tuanya yang ngasih, ya kan. Bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Misalnya anak itu nggak mendapatkan kasih sayang karena dia tidak hidup dengan si orang tua ini. Nah, sementara anak-anak yang lainnya kan dia mendapatkan makan, biaya hidup, biaya sekolah, mendapatkan kasih sayang dan seterusnya yang mungkin tidak bisa dinilai dengan harta. Mungkin itu pertimbangan orang tua kenapa memberikan sesuatu yang lebih kepada anak yang tidak tinggal bersamanya. Ya, wallahu alam, begitu mungkin pertimbangannya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Bu. Oke, baik. Hadirin yang Allah, dikarenakan kita bertemu waktu dan mendekati azan maghrib, maka sesi pertanyaan kami tutup. Terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Barakallahu fikum. Dan untuk penentuan siapakah 3 peserta terbaik yang memberikan pertanyaan terbaik, ya, akan ditentukan oleh Ustaz Muhammad Saman Saksi. Untuk Ustaz Saksi dipersilakan. Insyaallah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Gurunda Ustaz Maftuh Asmuni atas ilmu yang sangat manfaat, ya. Seru banget tadi, ya, pembahasannya luar biasa. Ini antusias dari ibu-ibu juga terutama. Pertanyaannya nggak habis-habis ini. Mungkin ya dengan antusias mungkin nanti kita lihat, ya, kalau memang teman-teman ibu-ibu apa semua ingin daurah ini ada sesi kedua atau nanti ada babak kedua, part kedua dan seterusnya, nanti kita akan diskusikan di grup, ya. Kita akan buat polling nanti. Karena memang pembahasan waris ini pembahasan yang sangat penting, punya esensi yang lebih, karena ini berkaitan dengan nasib kita, ya, nasib kita dan nasib keluarga kita di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan antusias ini bisa menjadi pembuka keberkahan kita semua. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak kepada
pengisi kita sore hari ini, Ustaz Maftuh Asmuni, atas waktu yang telah disempatkan. Tapi kemudian untuk penanya terbaik ya, pada hakikatnya semua pertanyaannya bagus ya, dan tentu ini beririsan ya dengan kehidupan kita semua. Tapi saya mungkin pilih dari 2 ibu-ibu, 1 bapak-bapak ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, mungkin insyaallah bukunya di saya nih ada 3. Yang pertama saya pilih mungkin Bu Nurliah ya, Bu Nurliah. Kemudian yang kedua tadi ada Ibu siapa? Ibu Haryati. Betul ya, Ibu Haryati ya. Kemudian yang terakhir ini untuk Pak Anwas. Mohon mungkin yang terpilih untuk mendapatkan buku bisa WA atau WhatsApp admin ya perihal alamat, karena kita akan kirim hadiahnya insyaallah berupa buku dan karya ya dari Ustaz Maftuh Asmuni. Mungkin itu sedikit pengumuman dan atas pemilihan bagi penanya terbaik ya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk ingatan lagi untuk 3 penanya terbaik tadi, Ibu Haryati, Ibu Nurliah, dan Pak Anwas, dimohon untuk chat ke admin ya, ada di grup daurah. Oke, dengan ini rangkaian daurah ilmu waris yang telah kita bersama hingga ujung acara ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Maftuh Asmuni, LCMPD, Ketua Pengurus Darul Qura Ustadz Muhammad Saman Nur Sakti, seluruh panitia, teman-teman Darul Qura, dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga Allah menerima amal kita, memberikan keberkahan atas ilmu yang telah kita pelajari, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila saya memandu terdapat kekurangan dan kekeliruan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Andi selaku pembawa acara undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya izin ya. Ya, terima kasih banyak sama Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz.